Tinggal satu langkah lagi untuk TikTok di-ban secara sepenuhnya dari Amerika. Lah, no, kok bisa begitu? The Washington Post didn't say he'd sign bill that could ban TikTok if Congress passes it. The president's support may add momentum to a push for legislation that could force the sale of the Chinese-owned app. Jadi maksudnya adalah Biden sebagai presiden dari Amerika itu udah oke-oke aja untuk menandatangani pengesahan peraturan yang bakal ngeblokir TikTok dari Amerika. Jadi para perwakilan rakyat di sana itu lagi berusaha untuk membuat peraturan yang mendesak TikTok untuk stop beroperasi di Amerika. Dan kalau misalnya peraturannya udah kelar, presiden itu bisa tanda tanganin untuk peraturan itu gas jalan. Nah, biasanya presiden tuh nggak langsung setuju gitu. Biasanya bilang dulu, coba dipikir-pikir dulu, atau saya menolak nih, dan lain-lain. Sehingga proses penandatanganannya itu bisa ditunda atau gimana dah. Tapi ini peraturannya aja belum selesai. Tapi dia bilang dia udah siap nandatanganin. Alias Biden itu udah setuju-setuju aja. Tandanya ya jelas, udah tinggal satu langkah lagi TikTok itu keluar dari Amerika. Presiden Biden on Friday confirmed his support for a bill advancing through Congress that could result in nationwide ban on the social media app TikTok. If they pass it, I'll sign it. Jadi Biden tuh kayak bilang, ya kalau mereka lolosin peraturannya, gue tinggal tanda tangan. Dia bilang sesederhana itu, sesimpel itu, nggak ada semacam kong kali kong atau hias-hias kata lagi. Kalau lolos ya udah gue tanda tanganin. Itu adalah bentuk 100% kesetujuan, bentuk 100% dukungan untuk oke, gue setuju TikTok nggak ada di Amerika. Dan omongan presiden kayak gini tuh bukan cuma kayak dukungan biasa. Ini juga biasanya, ingat ya, udah menjadi sinyal kepada para DPR atau para perwakilan rakyat di sana atau senatornya untuk gas aja, karena nggak akan ada semacam konflik nih atau pertentangan dari program itu untuk maju terus. Dan juga kepada rakyat untuk siap-siap TikTok nggak ada lagi di Amerika. Tapi sekali lagi ini biasanya. The bill is the latest threat to the app, which has been downloaded 170 million times in the United States despite critics concerned about data security and its Chinese connection. Dua alasan kenapa perwakilan rakyat Amerika itu pengen banget TikTok keluar dari Amerika, karena pertama dia di-download sama banyak banget masyarakat di United States, tapi keamanan data user itu dipertanyakan. Dan berikutnya adalah aplikasi ini jelas-jelas berasal dari Cina yang merupakan rival utama Amerika. Nah lo bagaimana tuh? Tapi ini bukan pertama kalinya TikTok itu dimarahin sama pemerintahan Amerika dan disuruh keluar. Sebelum Biden, Presiden Trump juga udah berusaha untuk menendang TikTok keluar dari Amerika, namun nyatanya tidak berhasil juga. Apakah kali ini juga hasilnya sama kayak Trump? Cuman diancam-ancam dikit doang, tapi habis itu tetap bisa beroperasi di Amerika? Menurut gua sih enggak. Karena kenapa? Karena TikToknya sendiri itu juga lagi dalam keadaan panik. Jadi TikToknya sendiri itu bener-bener ngerasa ini ancaman yang kuat banget, sampai mereka akhirnya bikin semacam PR campaign atau semacam program yang berusaha membuat banyak penggunanya itu ngontek representatif mereka atau perwakilan rakyat mereka untuk stop lakuin peraturan pembanan TikTok dari Amerika dan beritahu hal-hal baik yang sudah mereka dapatkan dari TikTok. TikTok told users to contact their representative. Lawmakers say what happened next shows why an ownership restructure is necessary. Iya, jadi beneran mereka bahkan disuruh ngubungin gitu, nelfon bahkan gitu ya, kontak gitu semua perwakilan rakyat kalian, coba beritahu kebagusan TikTok, hal-hal baik yang sudah dihasilkan dari TikTok biar TikTok nggak di-ban dari Amerika. Some TikTok users saw their phone flash Thursday morning with an urgent sounding push notification. Take action. Speak up against a TikTok shutdown. The alert linked to a page promoting users to enter the zip code, then provided them with a direct link to call their congressional representative. Jadi beneran TikTok itu bener-bener sampai bikin semacam notifikasi khusus buat para user di Amerika untuk minta tolong para usernya untuk bantuin mereka jangan sampai mereka ke-ban dari Amerika. Jadi ya beneran panik TikTok. Beneran ini kayaknya bukan ancam-ancam belaka lagi nih. Ini udah tinggal satu langkah lagi menuju TikTok bye-bye dari Amerika. Your freedom to create is at risk. The US House of Representatives will vote on TikTok ban. This means your content, your right to express yourself, and your income will be shut down too. Make your voice heard. Call now. Wow, jadi ini bukan berita cuman sembarang berita. Ini udah bener-bener the final countdown antara TikTok di-ban total dari Amerika atau TikTok sekali lagi lolos dari ancaman pemerintahan Amerika. Kalau menurut kalian apa yang akan terjadi nih? Komen di bawah. Wow, ini seru banget dan gue gak sabar untuk ngelihat apa hasilnya nanti. Mungkin sebulan lagi atau mungkin lebih lama daripada itu. Tapi kalau menurut kalian hal ini akan terjadi di Indonesia nggak? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan mengenai internet dan sosial media, kalian bisa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Oh ya, satu hal lagi. The bill would not directly ban TikTok, but would force its China's parent company
ByteDance to sell the app or face restriction that could bar it for US app stores. Jadi kalau ini beneran terjadi, peraturan itu disahkan sama para perwakilan rakyat dan ditandatangani sama Biden, TikTok nggak berarti harus keluar dari Amerika secara seutuhnya. Jika dan hanya jika TikTok mau jual, alias si ByteDance mau jual TikTok ke perusahaan milik Amerika. Jadi selama ini kan TikTok dimiliki sama ByteDance, turunan perusahaan dari Cina. Intinya, boleh TikTok di Amerika, tapi pemiliknya bukan Cina. Wow, ini kemungkinan yang lebih lucu lagi sih. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening, pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.